Bagaimana kabar anak-anak semua? Dalam keadaan baik? Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hari ini ada yang enggak masuk atau hadir semua? Hadir semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membuka kembali buku paket pelajaran PAI, yaitu bab 11 tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh satu aturan. Kemudian pengertian zina. Kata zina berasal dari zana yazni, yang artinya hubungan selayaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah baligh tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina terkait, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya adalah haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak daripada keharaman, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena sungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kategori zina, perbuatan zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghair muhson. Zina muhson yaitu bagi pelakunya yang sudah menikah, sedangkan ghair muhson yaitu pelakunya antara laki-laki dan perempuannya yang belum menikah atau lajang. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk membaca ayat Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dari materi yang Bapak uraikan tadi sepintas, silahkan sekarang anak-anak semua berdiskusi dari kelompok diskusi yang sudah bentuk kemarin, ya. Satu, ingin membacakan hukuman bagi pezina. Derang atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghair muhsan, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. B. Dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukum rajam dilakukan dengan cara pelaku dimati. Hukuman bagi orang yang menuduh zina. A. Hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. B. Untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil.
C. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat-syaratnya, yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat A. Menghilangkan wibawa. Perilaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat atau harga dirinya di masyarakat. B. Mengakibatkan kefakiran. Perbuatan zina juga akan mengakibatkan pelakunya menjadi miskin sebab ia akan selalu mengejar kepuasan nafsu. C. Mengurangi umur. Perbuatan zina tersebut juga akan membacakan dampak yang akan dijatuhkan di akhirat. A. Mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar, sehingga para pelakunya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. B. Hisab yang dari kelompok 4 mau bertanya pada kelompok 1, sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini. Kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 2 bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kuala muda. Soal dari kelompok 4, sebutkan contoh-contoh nyata dari bentuk pergaulan bebas saat ini, yaitu pacaran, bolos sekolah, tawuran, penyalahgunaan obat-obatan, dan mabok-mabokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, bagaimana cara menghindari zina bagi remaja dan kaula muda. Dengan cara tidak pacaran, perbanyak puasa, memperbatasi diri dari bergaul dengan lawan jenis. Baik anak-anakku semua, aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah mencoba untuk berdiskusi. Apa akan mencoba menanggapi dari pertanyaan kelompok-kelompok ini? Tadi ada yang bertanya tentang bagaimana cara menghindari perbuatan zina. Betul sekali, diantaranya dengan cara berbanyaklah berpuasa, kemudian membatasi diri bergaul dengan lawan jenis, diusahakan untuk tidak pacaran ya. Kemudian bagi perempuan tidak boleh mengumbar aurat dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi sebutkan contoh yang nyata, yaitu dari pergaulan bebas. Seperti betul sekali tadi apa yang dijawab oleh kelompok kali ini, yaitu tentang menghindari perbuatan zina. Bapak dapat simpulkan bahwa perbuatan zina itu akan mengakibatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Banyak sekali diantaranya untuk kerugian di dunia, dia dikucilkan, dia akan mendapat penyakit, susah rezeki dan lain sebagainya. Dan untuk kerugian di akhirat sudah tentu itu adalah dosa besar dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah berdiskusi. Bapak minta tolong ditulis laporan diskusinya. Tadi siapa saja yang bertanya, siapa saja yang menjawab. Kemudian Bapak akan memberikan tugas. Nanti akan Bapak kasih link YouTube. Tolong ditonton video dari Bapak. Kemudian di deskripsi video tersebut ada Google Form yang kalian harus isi. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.